My Rival is My Love. Episode 34. Di pagi hari yang cerah ini, gue ngerasa ada yang aneh setibanya gue di kelas. Ketika masuk, gue bisa lihat beberapa teman gue yang sedang berkerumun sembari natap gue dengan tatapan tajam. Kenapa sih mereka lihatin gue kayak gitu? Bahkan sampai gue duduk pun, mereka masih aja terus mandangin gue. Ada apa sih sebenarnya? Ada yang aneh ya sama gue? Karena merasa kesal, gue putusin buat nanya ke mereka. Saat itu gue segera nyamperin mereka berenam yang lagi ngumpul di meja tengah. Sambil menggebrak meja, gue langsung terus terang nanya, "Why? Apa maksud kalian lihatin gue kayak gitu?" Mereka semuanya masih diam dan masih dengan tatapan tajamnya. Malah Din. Dan tak berselang lama, Pak Akbar selaku wali kelas gue masuk. Seketika semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Begitupun dengan gue yang kembali duduk bersama Nita. Sambil mengambil buku pelajaran, gue coba sekali lagi nanya ke dia buat pastiin apa yang sebenarnya mereka sembunyikan dari gue. "Nit, sebenarnya apa yang lo sama temen-temen sembunyikan dari gue? Kenapa kalian lihatin gue kayak maling?" Setelah meletakkan buku di atas meja, Nita pun menoleh dan mulai terus terang ke gue. "Anggi, lo itu bikin akun IG baru ya?" "IG baru? IG gue masih yang dulu, Ancafe." Gue menepis pertanyaannya. "Masa? Terus akun Anggi Rahmadani Official ini siapa dong?" Nita kembali nanya. Bahkan ia sampai nunjukin gue layar ponselnya yang terpampang akun tersebut. Dan parahnya akun itu pakai foto gue. Dengan perasaan kaget gue coba nanya balik ke Nita. "Nit, sumpah gue nggak tahu ini siapa. Gue sih nggak peduli yang bikin siapa. Tapi berkat lihat ini gue akhirnya tahu. Lo jadian kan sama Kenzi?" Tembak Nita setelah melihat semua postingan yang terdapat di akun tersebut. Seolah tak percaya, saat itu gue ngerebut handphone Nita buat lebih jelas melihatnya. Ketika men-scroll layar ponselnya gue terkejut. Apa ini? Kenapa bisa foto-foto kedekatan gue sama Kenzi tersebar di internet? Bahkan ini foto ngedate gue kemarin juga ada. Saat itu gue jadi pusing gegara masalah ini. Tak cukup sampai di situ, ketika istirahat tiba, Kenzi yang nampak telah mengetahuinya datang dan langsung narik gue. "Oh Neng, ikut gue." Dan seperti yang telah gue pikirkan, begitu sampai di belakang sekolah, Kenzi terus-terusan ngomelin gue gegara akun IG ini. "Apa yang telah lo lakukan? Lo bilang hubungan kita mesti dirahasiain, tapi lo malah ngasih tahu semuanya. Mana lo posting foto pacaran kita? Norak banget lo." Mendapat tuduhan dari Kenzi, gue menegaskan jika yang melakukan itu bukan gue. "Ken, gue nggak tahu siapa bikin akun atas nama gue. Gue sendiri juga lagi kesel. Bisa-bisanya tuh orang ngaku-ngaku sebagai gue. Ken, lo mesti percaya sama gue." "Enggak, gue nggak percaya. Lo kan tukang ngibul," seru Kenzi. "Ken, gue beneran gak bohong. Kalau lo nggak percaya, lo periksa aja handphone gue." Gue kemudian nyerahin handphone gue ke dia. Dan gue malah terkejut dia bisa buka kunci layar di handphone gue tanpa nanya. Setelah selesai memeriksa, Kenzi segera mengembalikan handphone gue. Dan di situ timbul pertanyaan dari gue untuknya. "Ken, lo kok tahu password handphone gue? Lo itu bodoh. Siapapun pasti akan bisa membukanya jika tahu tanggal lahir lo." Jelas Kenzi yang ternyata dia tahu dari tanggal lahir gue. "Terus gimana? Lo percayakan kalau bukan gue yang melakukannya?" Kenzi menghela sambil berpikir. "Sepertinya lo benar. Kalau gue lihat-lihat dari postingannya itu diambil dari kamera yang resolusinya tinggi. Lo kan gak punya kamera kayak gitu. Lalu siapa yang tega melakukan hal seperti itu kepada kita? Lo tahu kan?" Gue nanya. "Apakah dia tahu pelakunya?" "Gue tahu. Tapi lo mesti janji jangan marah ke orangnya," suruh Kenzi. Gue yang penasaran terpaksa menurutinya. "Siapa Ken? Gue benar-benar ingin tahu." Dan tak berselang lama, Kenzi mengambil ponsel di sakunya. Dia kemudian melakukan panggilan telepon kepada seseorang. "Ken, lo telepon siapa?" "Berisik." "Diamlah," bentaknya menyuruh. "Kenapa mesti ngagetin sih? Gue kan cuma nanya." Di saat yang sama, teleponnya berhasil terhubung. Apa yang udah Mama lakukan? Apa sih mau Mama melakukan hal seperti itu? Dan setelah berbicara dengan orang yang tak lain adalah Mama Widya, Kenzi kemudian memberikan ponselnya padaku. "Nih, lo bicara aja sama pelakunya." Gue nerima ponselnya. "Maksud lo orang yang bikin akun itu Mama?" Kenzi mengangguk dan lalu karena dia bilang gue mesti bicara sama Mama, gue langsung aja bicara. "Ma, emang benar Mama yang udah posting foto tentangku dan Kenzi?" Dengan suara yang tak begitu jelas itu Mama mengakuinya. "Iya sayang, Mama sengaja melakukannya untuk kalian." "Ngapain sih Mama ngelakuin itu?" Gue heran.
Mama melakukannya biar gak ada cowok lain yang ngerebut kamu dari kakak. Ya ampun, ternyata Mama Widya melakukannya karena gak mau kehilangan gue. Posesif banget gak sih dia? Mama tahu gak? Secara tak langsung, Mama itu udah mendeklarasikan status hubunganku kepada semua orang. Jelas ku memberitahu dampaknya. Memang kenapa? Bagus kan kalau semuanya tahu. Dengan begitu, semuanya jadi tahu kalau Anggi adalah pacarnya kakak. Iya sih, Ma. Tapi aku juga perlu waktu. Aku butuh waktu yang tepat untuk bisa menerima statusku. Anggi, kamu gak usah mikir itu. Yang harus kamu lakukan saat ini adalah jalani hidupmu sebaik mungkin. Dan nikmati saja peran kamu sebagai kekasihnya kakak. Udah ya, Mama mau lihat-lihat fotomu yang lain. Dan tepat setelah Mama menutup teleponnya, HP-ku bergetar. Muncul sebuah notif yang memberitahu jika akun yang dibuat Mama telah memfollowku. Saat itu, aku terkejut ketika membukanya. Bagaimana tidak? Kini akun yang dibuat Mama telah memposting fotoku yang lain. Apa sih yang Mama lakukan? Kenapa dia posting fotoku yang pakai piyama? Gumamku sambil garukin kepala karena kesal. Sementara Kenzi yang melihatku kesal malah tertawa. Kayaknya dia suka banget melihat gue yang lagi malu. Setelah berhenti tertawa, Kenzi lantas bertanya, "Oh Neng, lo itu kenapa nggak follow gue?" "Lah, emangnya lo punya IG?" Kata gue ngeremehin. Meskipun gue jarang aktif di medsos, tapi sebagai pacar, lo itu harusnya follow gue. Dari perkataannya itu, sepertinya dia sedikit kesal karena sampai detik ini gue belum follow IG-nya. Saat itu juga gue langsung buka IG dan terus nanya, "Baiklah, gue akan follow, tapi nama akun lo apaan?" "Zizi06. Zizi, siapa itu?" Gue terkejut. Gue berasa mau ketawa ketika mendengar nama akunnya yang terdengar seperti nama anak kecil. Udahlah, gak usah nanya. Buruan lo cari dan follow. Iya, gak usah ngegas juga kali. Beberapa detik setelah mengetik, akhirnya muncul juga akun milik Kenzi. Dan seketika itu gue langsung mengernyit ketika melihatnya. "Ken, lo itu beneran gak punya niat temenan ya? Bisa-bisanya gak ada satu orang pun yang lo follow." "Terserah gue. Kemarikan handphone lo." Dengan cepat Kenzi merebut handphone dari tangan gue. "Heh, lo mau ngapain?" Dengan senyuman yang mencurigakan itu, Kenzi mulai mengutak-atik handphone gue. "Gue akan unfollow semua temen lo sampai hanya menyisakan gue." Gue berusaha merebut handphone gue kembali, namun usaha gue terlambat. Jangan Ken, di beneran di-unfollow semua." Setelah berhasil mengunfollow, kini wajahnya terlihat puas. "Oneng dengerin. Cuma gue satu-satunya orang yang mesti lo ikutin. Awas aja kalau lo berani nge-fallback pria lain selain gue." Kini dia mengancam. "Kalau cewek Ken, itu juga gak boleh." Lo kok pelit banget sih? Semuanya gak boleh. Gue protes. Dan ketika pulang, gue ngerencanain sesuatu buat ngerjain Kenzi. Gegara tahu nama IG dia Zizi, gue berniat manggil dia dengan sebutan itu. Kira-kira dia bakalan ilfil gak ya sama gue? Siang itu gue sengaja ngedahuluin dia ke parkiran. Tepatnya ketika dia datang, gue langsung aja manggil, "Zizi." Kenzi terlihat tak peduli. Dia malah lanjut memakai helm. Gue coba deketin dia yang mau naik ke motor. "Zizi, ayo kita pulang." Tanpa kuduga, dia malah makein gue helm. "Berisik, kalau lo ngoceh kayak gitu terus, gue tinggal." Jangan dong. Gue segera naik ke motornya. Dan tak berselang lama, gue coba cari gara-gara lagi ke dia. "Zizi, jangan cepet-cepet jalannya." Mungkin karena kesal atau apalah itu, dia malah makin kenceng ngegas motornya. Gara-gara itu, gue jadi makin kenceng pegangannya. Hingga tak lama kita sampai di rumah. Dan pas turun gue langsung ngomel-ngomel. "Gila lo Ken, gue kan udah bilang jangan kenceng-kenceng jalannya, bukannya pelan. Malah dikencengin." "Salah sendiri berisik," ketusnya sambil melepas helm di kepala. Tak hanya memarahinya, kini gue juga sedikit nasehatin dia. "Ken, sebagai pacar, lo itu harusnya memberikan kenyamanan buat gue. Bukannya malah bikin jantung gue mau copot gegara lo yang bawa motor ugal-ugalan." Udah selesai ngomongnya, seperti tak peduli, Kenzi pun langsung pergi ninggalin gue. Gue yang melihatnya masuk tak diam gitu aja. Gue kejar dia sambil teriak-teriak nyebut namanya. "Hey Zizi, kenapa lo ninggalin gue?" Kenzi masih tak menghiraukan gue. Dia langsung masuk ke kamar dan menutup pintunya dengan sangat keras. Saat itu gue yakin dia pasti lagi kesel. Haha, ternyata begitu ya bikin dia kesel. Selang beberapa hari, gue masih aja iseng manggil dia dengan panggilan Zizi. Ketika sarapan, gue sengaja mancing dia. "Zizi, lo mau makan apa? Ayam?"
telur atau tahu tempe. Ekspresinya masih aja nyuekin gue. Tak berhenti sampai di situ. Ketika belajar bareng, gue masih aja ngisengin dia. Zizi, tolong jelasin yang ini. Gue lupa cara ngerjainnya, kata gue sambil nyodorin buku ke dia. Dan bahkan ketika di kamarnya, gue makin kenceng manggilnya. Sambil menggendong kucing, gue lantas manggil dia yang lagi tiduran. Zizi, lihatlah si Bibi lucu banget. Merasa tak tahan dengan tingkah gue, tiba-tiba aja Kenzi berdiri dan langsung membanting gue ke kasur. Bek, tak hanya membanting, dia juga mencengkram dan membungkam mulut gue dengan tangannya. Di saat gue yang telah tak berdaya, Kenzi berucap, berhentilah memanggilku Zizi, ngerti? Saat itu gue tak bisa apa-apa maupun bicara. Dan yang bisa gue lakukan saat itu hanya mengangguk agar dia lepasin gue. Dan sesaat setelahnya, Kenzi melepaskan cengkramannya. Gue merasa lega karena telah dibebaskan. Dan setelah keadaannya cukup tenang, gue protes kenapa dia mesti marah karena dipanggil Zizi. Ken, lo itu kenapa marah? Gue kan cuma manggil Zizi aja. Diam, asal lo tahu. Gue marah karena lo ngingetin gue sama dia. Setelah suasana hatinya telah sedikit tenang, Kenzi pun mulai menceritakan alasannya kenapa marah. Oh Neng, gue kasih tahu ke lo. Zizi itu panggilan dari dia untuk gue, sama seperti yang lo lakukan. Meskipun telah berulang kali gue melarangnya, tapi dia terus saja manggil gue Zizi. Awalnya gue kesel, tapi lama-lama gue sudah biasa. Mungkin gue suka ketika dia memanggilku begitu. Dan alasan gue melarang lo adalah gue gak mau mengingatnya lagi. Setiap lo manggil gue Zizi, setiap itu juga gue kayak melihatnya ada pada lo. Lo ngerti kan? Ya ampun, apa yang udah gue lakukan? Secara tak langsung gue udah nyakitin dia. Jadi sejak tadi dia itu cuek karena lagi nahan emosinya. Ken, lo itu lemah banget. Cuma karena hal sepele lo sampai banting gue. Sepele apanya? Kenzi ngegas. Enggak Ken, gue bercanda. Sekarang gue ngerti kok. Jeti, maafin gue. Kenzi menggaruk kepalanya sambil berujar. Lo itu benar-benar menjengkelkan. Kenapa lo itu bisa mirip banget sama dia? Apanya yang mirip? Gue ogah dibandingin. Tatapan mata lo itu persis seperti dia. Ujarnya membandingkan. Masa lo gak percaya? Gue menggeleng. Tentu saja enggak. Kalau gitu gue akan buktikan ke lo. Dan tak berselang lama Kenzi mengambil album foto lamanya. Dan dia ngelihatin ke gue fotonya ketika dia masih sekolah TK. Dan di situ dia nunjukin anak yang bernama Anggi itu ke gue. Jadi dia yang namanya Anggi. Tunjuk gue ke foto yang gue bawa. Kenzi pun mengangguk. Gue terkejut. Ternyata temannya itu memang sangatlah manis. Akan tetapi gue ngerasa familiar dengan wajahnya. Ken, ini bener Anggi temen lo itu? Tanya gue yang masih duduk di kasurnya. Kenapa lo nanya begitu? Gue kayak pernah lihat. Tapi gue lupa lihat di mana. Gue masih mikir-mikir. Di saat gue lagi mikir, dengan cepat Kenzi ngambil lagi album fotonya. Udahlah gak usah diingat-ingat. Lagian dia juga sudah tenang di sana. Dan di waktu yang sama gue ingat Ken. Gue pernah lihat di album foto keluarga gue. Tapi albumnya udah kebakar bareng rumah gue. Kenzi tercengang. Seperti tak menyangka. Lo serius? Ada hubungan apa lo sama dia? Ya gak tahu. Kenzi menghela setelah mendengar jawaban gue yang nampak tak berguna. Udahlah otak lo kan kecil. Mana mungkin bisa mengingatnya. Ish, lo kok ngejek gue sih? Ketusku kesal. Emang kenyataannya begitu? Memang kenapa kalau gue ingat? Gue nanya, gue mau nyari makamnya. Gue terkejut mengetahui bahwa Kenzi tak tahu letak temannya dimakamkan. Lo gak tahu Ken? Kenzi mengangguk dan tak berselang lama ia kembali menjelaskan. Gue sendiri juga bingung. Gak satu pun dari staf maupun alumni TK yang mengetahui makam teman gue itu. Kok bisa? Gue heran. Gue juga gak tahu. Gue ngerti perasaan lo Ken. Gimana kalau kita cari makamnya sama-sama? Lo serius? Gue mengangguk. Kasih tahu gue di mana temen lo itu tinggal. Kalau gak salah dia tinggal di daerah Alam Sutra. Kok bisa kebetulan gitu sih? Apa maksud lo, Ken? Almarhum ibu gue juga dimakamkan di daerah sana. Jelas gue. Lo beneran mau bantuin gue? Kenzi nanya kesediaanku. Tentu, sekalian Ken. Gue udah lama gak ziarah ke makam ibu gue. Baiklah gimana kalau weekend kita ke sana? Kenapa weekend sih? Kenapa gak besok aja? Seruku maksa. Dasar bodoh. Besok kita ada ulangan semester. Bentaknya memarahiku. Iya, gak usah ngegas. Kalau gitu gue balik ya. Kenzi mengangguk. Belum sampai 1 menit. Gue balik lagi ke kamar Kenzi. Apalagi sih Oneng? Teriak Kenzi yang lihat gue nongol di pintu. Gue kelupaan si Bibi Ken.
sahut gue. Setelah menghela nafas, Kenzi pun menangkap kucingku yang sedang berkeliaran di kamarnya. Setelahnya dia langsung nyerahin ke gue. Nih anak lo, makasih Ken. Setelah menerimanya, gue inget sesuatu. Ken, apalagi sih? Kenzi kesal. Kalau si Bibi ini anak gue, berarti dia juga anak lo dong. Hah, Kenzi terkejut. Lo kan pacar gue. Itu artinya lo sekarang jadi bapaknya. Hahaha, Oneng, berhentilah main-main. Is, lo kok gak mau sih? Keluhku. Dan lalu gue ngadu ke kucing. Bibi lihatlah. Papi Kenzi gak mau ngakuin kamu. Ah, berisik. Kalau udah gak ada urusan penting buruan pergi. Teriak Kenzi ngusir. Iya. Gak usah teriak-teriak gitu. Oh iya. BTW tanggal lahir lo berapa Ken? Gue niat nanya tanggal lahirnya buat bisa buka handphone dia. Gue mau balas dendam karena dia udah berhasil nebak password handphone gue. Ngapain lo nanya begituan? Lo mau bobol ATM gue ya? Atau lo mau coba buka-buka handphone gue? Encir. Dia kok tahu apa yang ada di pikiranku? Gue ngeles. Enggak, gue cuma mau tahu aja. Lo itu kan pacar gue. Gue mau inget-inget biar bisa rayain ulang tahun lo nanti. Gak perlu lo ingat, ulang tahun gue masih lama. Masih 3 tahun lagi. Gue tercengang mendengarnya. Kok lama banget Ken? Gue lahir di tahun Kabisak. Lo tahu kan apa itu? Gue menggeleng. Kenzi langsung nepuk jidat. Lo itu memang on banget ya? Ya elah Ken. Gue cuma nanya kapan lo lahir. Kenapa Jetty kayak lagi ulangan sih? Keluh gue heran. Mendengar keluhan gue membuatnya kembali menghela. Baiklah. Ingat baik-baik. Gue lahir di tanggal 29 Februari. Udah kan puas lo? Gue berohria setelah tahu. Oke Ken. Gue akan ingat baik-baik. Di saat itu juga gue kabur dari kamarnya. Gue kembali ke kamar dengan senyum cengengesan. Selain menggendong Bibi, gue juga nyempetin ngambil handphone Kenzi tanpa sepengetahuannya. Hahaha, gue udah kayak maling aja seneng banget ngambil barang milik orang lain. Dan tak butuh waktu lama, gue langsung menjalankan tujuan gue yang sebenarnya. Gue mau coba retas handphone Kenzi. Hahaha, gue penasaran handphone dia tuh isinya apa sih? Dilihat dari wallpapernya sih, biasa cuma gambar bola basket. Dan inilah saat yang gue tunggu-tunggu. Gue mau buka handphone dia supaya bisa lihat apa aja koleksi galerinya. Mungkinkah dia nyimpen foto gue? Atau foto anime? Atau bahkan juga sebenarnya dia itu suka koleksi barang gituan. Tak cukup sampai di situ saja. Ketika gue hendak meng-swipe layar handphone Kenzi, secara spontan mata gue terbelalak ketika menoleh ke pintu kamar gue. Kenapa dia bisa di situ? Gumam gue yang melihat Kenzi yang sedang berdiri di pintu. Dengan perlahan, Kenzi menghampiri gue yang sedang berdiri sambil membawa handphonenya. Kembalikan, dia meminta. Sementara gue nyengir kuda. Hehe, Ken, kalau masuk harusnya ketuk pintu dulu. Seakan tak peduli basa-basi gue, Kenzi langsung merebut handphonenya. Lo itu kayak copet. Kapan lo ngambilnya? Ya tadi pas lo marah-marah. Jelas gue nyengir. Mau apa lo ambil handphone gue? Kenzi nanya. Itu gue gugup. Gue tahu. Lo pasti mikir gue ngoleksi foto cewek lain. Sembarangan. Terus apa kalau bukan itu? Gue cuma iseng aja Ken, ungkap gue. Dan tiba-tiba saja, Kenzi nyentuh wajah gue. Oneng, lo gak usah khawatir. Gue gak akan pernah nyeleweng ke cewek lain. Ish, lo apaan sih? Gue bukan cewek posesif Ken. Benarkah? Apa lo lupa? Lo itu pernah jealous gara bunga. Dan kemarin waktu ada Lily, lo pun begitu. Udah gak usah bahas itu. Kok ngegas? Sahut Kenzi nyengnya. Bodoh. Melihatku yang sedang kesal, Kenzi langsung ngasih handphonenya ke gue. Nih coba lo buka biar lo puas. Gak mau. Gue udah gak tertarik. Passwordnya 29100677. Seru Kenzi ngasih tahu. Lah kok bukan tanggal lahir lo? Gue nanya karena terkejut. Lo pikir gue akan kayak lo? Dia nyengir lagi. Karena udah tahu passwordnya, detik itu juga gue langsung buka handphone Kenzi. Dan setelah memeriksanya ternyata gak sesuai ekspektasi gue. Gue malahan kasihan sama dia yang kayaknya hidupnya boring banget. Gak ada game, galerinya pun kosong. Kontak handphonenya aja gak ada setengahnya dari gue. Nih Ken, gue balikin. Udah puas kan lo? Kenzi langsung memasukkan handphonenya ke kantong celana. Puas apanya? Yang ada gue malah nangis lihat handphone lo yang gak ada apa-apanya sama sekali. Gak bosen lo? Timpal gue. Cerewet, udah ya. Buruan lo tidur sana biar gak kesiangan buat ulangan besok. Kenzi pun keluar dari kamar gue. Ketika keluar dari kamar,
Kenzi pun berjalan menuruni tangga sambil menatap layar ponselnya. Dengan senyum kecilnya, Kenzi bergumam, untung aja dia nggak tahu lokasi penyimpanan rahasia gue. Kenzi telah mempersiapkan semuanya. Ia telah menyiapkan tempat penyimpanan khusus yang isinya tersimpan foto-foto Anggi ketika mengikuti lomba fashion show. Menurutnya itu adalah penampilan Anggi yang paling cantik. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.